Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah salah satu perang paling penting dalam sejarah Indonesia, Perang Diponegoro. Ini tuh bukan cuma cerita perang biasa loh, ini cerita soal keyakinan, pengkhianatan, dan soal api perjuangan yang, wah, nggak pernah bisa padam. Nah, pertanyaan ini nih, ini jadi intinya. Karena ceritanya itu nggak dimulai dari pasukan besar atau strategi perang yang hebat, justru mulainya itu dari satu luka pribadi. Tapi luka ini saking dalamnya sampai bisa memicu perlawanan massal yang, ya, mengguncang salah satu kekuatan kolonial terbesar di dunia saat itu. So, untuk ngerti apinya, kita harus balik dulu ke sumber panasnya. Coba kita lihat gimana sih kondisi Jawa di awal abad ke-19. Sebuah tanah yang kelihatannya tenang, tapi sebenarnya nyimpen bara di bawahnya. Coba dibayangin, sawah-sawah yang tadinya subur, tiba-tiba dirusak buat proyek kolonial. Rakyat yang hidupnya itu menyatu banget sama alam, sekarang harus lihat tanah mereka dipatok-patok, dikuasai orang asing. Wah, ketegangannya tuh kayak udah bisa dirasain di udara. Nah, ini dia pemicunya. Ini bukan cuma masalah sengketa tanah ya, ini lebih dalam dari itu. Ini soal penghinaan. Buat orang Jawa, makam leluhur itu sakral banget. Jadi pas Belanda seenaknya aja masang patok jalan sampai nembus makam keramat, itu sama aja mereka nginjek-nginjek iman, tradisi, dan harga diri rakyat. Dan dari sinilah muncul tokoh utama kita, Pangeran Diponegoro. Tapi jangan bayangin pangeran yang hidup enak di istana ya. Justru sebaliknya, dia ini orang yang sangat spiritual, lebih suka hidup bareng rakyat, ikut berdoa, dan ngerasain langsung penderitaan mereka. Jadi bisa dibilang, lukanya bangsa itu ya lukanya dia juga. Penting nih buat dicatat, ini bukan pemberontakan politik biasa buat rebutan kekuasaan, bukan. Diponegoro itu menyerukan perjuangan suci, semacam jihad, untuk membela komunitasnya. Tujuannya itu jelas banget dan kena langsung ke hati rakyat. Jaga keyakinan, pertahanin tanah warisan, dan balikin lagi martabat yang udah diinjek-injak. Oke, tujuannya udah jelas, dan perang pun pecah. Tapi, perang yang ini beda. Beda banget dari yang pernah dibayangin Belanda. Yuk kita lihat gimana perangnya berjalan. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada pasukannya Diponegoro, mereka lincah, kenal banget sama alamnya, dan yang paling penting didukung penuh sama rakyat. Nah di sisi lain ada tentara Belanda, kuat sih senjatanya lengkap, tapi mereka kaku dan sama sekali nggak ngerti medan perangnya. Kalau diibaratkan ini kayak pertarungan klasik antara gajah sama nyamuk. Coba bayangin paniknya tentara Belanda. Mereka lagi baris rapih nih di jalan, tiba-tiba diserang dari semua arah. Pejuangnya muncul dari balik pohon, dari balik kabut, terus hilang gitu aja. Mereka tuh ngerasa nggak lagi ngelawan tentara, tapi ngelawan hutannya. Nah, ini yang bikin perangnya jadi dahsyat banget. Ini bukan cuma soal pasukan Diponegoro, tapi ini pergerakan seluruh rakyat. Petani ninggalin sawah buat ikut perang, santri angkat senjata, bahkan para perempuan ikut bantu logistik. Setiap desa jadi benteng, setiap warga jadi mata-mata. Perlawanannya ada di mana-mana. Dihadapkan sama perlawanan total kayak gini, Belanda akhirnya sadar, strategi biasa mereka itu gagal total. Mereka harus putar otak, ganti taktik secara drastis. Dan dari sinilah lahir sebuah strategi yang, jujur aja, brutal. Namanya benteng Stelsel atau sistem benteng. Idenya Jenderal de Kock ini gini, kalau kita nggak bisa ngalahin bayangan di hutan, ya udah kita kurung aja hutannya. Jadi mereka bangun ratusan benteng kecil yang nyambung satu sama lain. Tujuannya buat membatasi gerak para gerilyawan, motong jalur suplai mereka, dan misahin mereka dari rakyat yang ngedukung. Jawa itu kayak dipasung pakai rantai benteng. Strategi ini, jujur, emang efektif. Tapi harganya mahal banget buat dua-duanya. Korban jiwa di pihak Jawa melonjak drastis. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Di sisi lain, dompet pemerintah kolonial juga jebol. Kas mereka terkuras habis buat biayain perang yang nggak kelar-kelar dan bangun ratusan benteng itu. Tapi, pukulan yang paling sakit justru datang dari dalam. Pengkhianatan. Di tengah tekanan yang berat banget, ada beberapa bangsawan lokal yang milih nyebrang ke pihak Belanda. Mereka bocorin informasi soal rute gerilya, tempat persembunyian, ini benar-benar melumpuhkan perlawanan dari dalam. Oke, setelah 5 tahun perang yang benar-benar capek, pasukannya makin kejepit, Diponegoro akhirnya dapat satu tawaran. Sebuah tawaran yang ternyata jadi babak akhir yang tragis dari perlawanan fisiknya. Ini nih salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kita. Jadi, Belanda ngundang Diponegoro ke Magelang buat rundingan damai.
Diponegoro, yang orangnya megang teguh kehormatan, datang baik-baik tanpa senjata. Tapi ternyata perundingan itu cuma jebakan. Dia dikepung, ditangkap, terus diasingkan. Kehormatan dibalas tipu muslihat. Diponegoro ditangkap, perang fisiknya selesai. Tapi pertanyaannya, apa perlawanannya juga ikut padam? Nah, sekarang kita lihat warisan yang sebenarnya dari perjuangan ini. Pertama, kita harus tahu dulu seberapa besar pengorbanannya. Bayangin, lebih dari 200.000 orang Jawa meninggal. Ini jadi salah satu perang paling mematikan dalam sejarah kolonialisme. Luka yang dalam banget buat bangsa kita. Nah, disinilah letak paradoksnya. Secara militer, oke, Belanda menang. Mereka berhasil nangkep Diponegoro, pemberontakannya berhenti. Tapi, secara moral dan ideologi, mereka kalah telak. Perang ini justru ngebuktiin kalau kekuasaan kolonial itu nggak mutlak. Dan perlawanan itu mungkin. Dan ini warisan terbesarnya. Api perjuangan Diponegoro itu nggak padam pas dia diasingkan. Justru sebaliknya. Percikannya itu nyebar, jadi inspirasi buat generasi pejuang setelahnya. Ide bahwa rakyat itu bisa bersatu, bisa ngelawan penindasan, nah itulah api yang terus nyala sampai akhirnya kita merdeka. Jadi, kisah Diponegoro ini ninggalin kita sama satu pertanyaan. Belanda emang bisa nangkap badannya, bisa ngalahin dia di medan perang. Tapi, apa mereka bisa menaklukkan gagasannya? Ternyata enggak. Mereka nggak akan pernah bisa memenjarakan semangatnya. Dan semangat itu terbukti hidup jauh lebih lama dari kerajaannya, bahkan dari penjajahnya sendiri.